today I want to talk to you the test of misunderstanding. Saya akan bicarakan hari ini pokok dari ujian salah pengertian. Okay, the test of misunderstanding. Sekali lagi hari ini pokoknya adalah ujian salah pengertian. And if you have your Bibles with you, would you open with me to the book of Luke chapter 19 verse 10. Kita lihat ayatnya dalam Lukas 19 ayat 10. Are you ready? Udah siap? For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Ayat 10 satu suara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Okay? The year of abundance has begun. Yaitu tahun kelimpahan itu dimulai. When Jesus came, the year of abundance began. Kenapa? Yaitu waktu Yesus datang, itu tahun kelimpahan itu dimulai. That which was lost can be found again. It's Sehingga- abundance coming into your life. Yaitu jiwa yang hilang itu bisa ditemukan kembali, itu adalah kelimpahan dalam kehidupanmu. Do you understand? Apa saudara mengerti? Now, the next scripture I'm giving you is John 10:10. Dan setelah itu di dalam Yohanes 10 ayat 10, The Bible says here again, the thief come to steal, kill, and to destroy, but I come to give you life and life abundantly. ayat ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Hallelujah. Now, Hebrew chapter 12 verse 3. Setelah itu kita lihat lagi Ibrani 12 ayat ketiga. The Bible says here, consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Di dalam Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firstly, we want to understand and know through these scriptures that parents and their children today Dari semua ayat ini dan pada zaman ini yang kita hadapi ialah seperti umpamanya orang tua dan anak-anak. they are struggling to understand one another. Mereka itu bergumul untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Their communication breakdown. Artinya ada komunikasi yang terputus di antara orang tua dengan anak. The children feel that the parents don't understand their society today. Anak-anak merasa orang tua tidak mengerti lingkungan mereka pada zaman ini. And that is why there is misunderstanding. Dari sebab itu adanya salah pengertian. Secondly, Yang kedua, we also struggle to understand those with whom we work or live around. yaitu kita juga bergumul untuk mengerti dengan orang-orang yang hidup bersama-sama kita atau di sekeliling kita atau lingkungan kita. In our workplace, many times we get misunderstanding because we cannot see what they meant or the people around us. Sometimes miscommunication because we cannot understand. Yaitu dengan mudah sekali terjadi dengan salah pengertian di tempat kantor kita karena kita tidak saling mengerti atau komunikasi yang ada salah pengertian. Can you follow what I'm saying? Bisa saudara ikuti. Thirdly, Yang ketiga, often misunderstanding happens or arises that hinder progress. dan apa yang terjadi yaitu seringkali salah pengertian itu terjadi sehingga menghalangi progres atau suatu kemajuan. When there is misunderstanding, you want to move on. It's so hard. Jika ada salah pengertian untuk saudara maju, itu sangat sulit. It hinders relationship. Dan menghalangi sebuah yaitu hubungan. Sometimes when you and your wife or you and your children or you and your bosses, you cannot see, you misunderstood. It hinders your progress in that relationship. Umpamanya suami istri, jika ada salah pengertian, orang tua dengan anak atau pekerja dengan bos. Jika ada salah pengertian, sulit untuk maju lebih lagi di dalam suatu hubungan tersebut. And then you quit praying, you quit reading the Bible. Why? That's the loss. Dan pada akhirnya yaitu kalau saudara kesel, saudara berhenti doa, saudara berhenti baca firman. Kenapakah hal itu saudara lakukan? Pada akhirnya saudara sendiri yang rugi. Don't be one track mind. Janganlah saudara hanya memiliki pikiran yang sempit. You feel that your wife is wrong and so you get angry, you get upset and your relationship is hindered, but you forgot. Saudara yaitu merasa yaitu istri saudara salah atau suami saudara salah, komunikasi yaitu terputus, tetapi saudara lupa. You forgot that you could be the one that is wrong. Saudara lupa bisa aja bagian saudara yang salah.
So instead of allowing misunderstanding, try to see how you can work it out and see the same mind, the same way, that there will be no misunderstanding. Daripada mengizinkan salah pengertian itu datang, lebih baik saudara melihat bersama-sama masalah tersebut, cari jalannya untuk bagaimana cara jalan keluar bersama-sama. And the other thing that is hindered is the peace of our mind. Dan hal yang berikutnya ialah tidak adanya damai sejahtera di dalam pikiran kita. You follow what I'm saying? You need the peace of mind to move and work. Karena kita perlu yaitu damai sejahtera dalam pikiran kita untuk bekerja sehari-hari untuk kita dapat maju terus. Usually misunderstanding happens because of the gaps that we have to deal with. Dan biasanya yaitu salah pengertian itu terjadi karena adanya gaps atau celah di mana yang kita harus hadapi. 5 areas in gaps, yeah. So I want to show you the first 5 areas that you will find. Generational gap. Yaitu umpamanya ada 5 area yang dimasuk dalam celah tersebut. Celah di antara generasi. The social gap. Yang kedua yaitu secara sosial lingkungan. Thirdly, you will find the educational gap. Yang ketiga yaitu educational gap, artinya celahnya pendidikan, yang satu universitas, yang satu umpamanya SD. Then fourthly, you will find religious gap. Yang keempat adalah yaitu agama, umpamanya satu memiliki agama yang berlainan. And fifthly, you will find cultural gap. Yang kedua adalah kultur gap, itu artinya di mana saudara satu orang Jawa, yang satu orang Sunda, itu ada perbedaan dalam kultur mereka. But you know, thank God, if you are with Jesus, there's no other gap. But Jesus is the only one that will fill all the gaps. Tapi puji Tuhan di dalam Yesus seharusnya tidak ada celah ini. Semuanya yaitu dalam Yesus. That's why you see me, no gaps at all. Saudara melihat Dr. Paul tidak ada gap sama sekali. No religious gap, no social gap. Everybody else I mix around with. Yaitu tidak ada perbedaan, merasa yaitu ada perbedaan dengan agama atau dengan kultur lain. Saya dengan siapapun bisa bergaul. Additional gap, there's no gap. Even the guy is so stupid, I will be stupid like him also just to win him. Meskipun educational atau pendidikan, meskipun orang itu begitu bodoh, saya pun akan merendahkan yaitu sampai seperti dia. You see the problem with us, sometimes we feel that we are educated and we don't want to go down anymore. Yaitu masalahnya kadang-kadang kita merasa sangat berpendidikan dan kita tidak mau merendahkan diri kita lagi. Remember, Jesus must reign. Ingat sekali lagi Yesus yang seharusnya bertahta. I'm not saying that you must always go down there. No, you can mix with your own level, man. Bukan artinya Anytime. yaitu saya harus menyuruh saudara, selalu bermain dengan mereka. Enggak, saudara bisa bergaul dengan siapa saja. Now, next thing that we need to understand is that differences between individuals often lead to misunderstanding. Adanya perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain seringkali itu membawa saudara ke dalam salah pengertian. I always believe you can have a different opinion. Saya selalu percaya kita bisa memiliki pendapat yang berbeda And nothing wrong with that. dan tidak ada salahnya dengan itu semua. If it's an opinion, you don't want to agree, you shouldn't get upset also. Dan jika itu hanya sebuah pendapat, kalau kita tidak setuju, tidak berarti saudara harus tersinggung. But when you talk about the Word of God, Tetapi waktu kita bicarakan mengenai firman Tuhan, it's not about opinion anymore. sekali lagi bukan mengenai apa pendapat saudara mengenai firman itu. The Word of God has no room for opinion because it is the truth that will set you free. Karena firman Tuhan itu tidak ada ruangan lagi buat pendapat manusia atau pemikiran manusia, karena kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri yang dapat membebaskan saudara. Firstly, misunderstanding is defined as, number one, Salah pengertian itu artinya ialah nomor satu, to fail to understand. yaitu di mana kita gagal untuk mengerti. Number two, Nomor dua, to interpret incorrectly. yaitu mengartikan apa kata-kata orang tersebut dengan salah. Misunderstanding are common and can start a destructive cycle of disagreement. Salah pengertian itu adalah sesuatu yang umum, Okay? And this thing that is so common can start a destructive cycle. dan apa yang terjadi yaitu salah pengertian itu bisa menghancurkan sebuah siklus ketidakadanya persetujuan. So when you don't agree, when you don't want to accept, that can be destructive. That's it. Jadi artinya sangat sederhana, waktu seseorang atau dua orang tidak bisa saling menerima, itu pada akhirnya membuat siklus yang menghancurkan.
The other thing that can be destructive is arguments. Dan yang kedua adalah adanya perdebatan juga itu bisa menghancurkan. That is why, when you argue, definitely you're going to be misunderstandings. Dan jika ada perdebatan, pasti itu seringkali terjadinya salah pengertian. And then the other thing that can be destructive is quarreling. Dan satu hal lagi yang menghancurkan adalah jikanya ada pertengkaran. And this quarreling can last for a short period of time or a lifetime. Dan pertengkaran ini bisa aja dalam waktu sebentar, bisa aja pertengkaran ini bisa lama sekali. Some people, they keep that quarrel that they had, that thing, a lifetime. That is why they always cannot move forward. That is hindered already. Dan seringkali apa yang terjadi juga orang menyimpan yaitu pertengkaran tersebut di dalam hati mereka. Mereka simpan terus, mereka pendam terus. Itu yang membuat mereka tidak bisa maju lebih lagi. Later you will know why I'm saying all these things. I will teach you, I will talk to you about, okay? Next point is, misunderstanding can lead to the separation of close friends. Dan salah pengertian itu membuat terpisahnya persahabatan. Abuse of trust will bring a separation. Karena yaitu kepercayaan disalahgunakan juga bisa membawanya pemisahan di antara teman. Yesterday in my intercession, I told people that people falsify my signature. Yaitu kemarin saya mengatakan di dalam doa syafaat saya, ada orang yang memalsukan tanda tangan saya. I said to that man, Saya katakan pada orang tersebut, if it's not for God, you will go to prison. saya katakan kalau bukan karena Tuhan, sebetulnya kamu udah masuk penjara. But this time I give you grace, make sure you repent. Tapi sekarang saya berikan engkau anugerah, pengampunan sehingga kamu bertobat. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan? Probably you will have a lifetime of grudges against that person. Barangkali kalau itu terjadi sama saudara, seumur hidup kamu benci orang tersebut. And you cannot trust such a person, right? Dan saudara tidak bisa percaya lagi orang itu. Can you trust such a person? Bisa saudara percaya orang tersebut. No. And if you want to trust such a person, they really need to repent and you really got to work it out and see little by little to come back to that place. Dan jika If saudara they ever come back. Jika saudara mau percaya lagi dengan orang tersebut, saudara harus yaitu benar-benar perhatikan apakah dia masih bisa dipercaya. Dan jika ia berikan kepercayaan itu sedikit demi sedikit, sampai kalau dalam sisi orang tersebut pun bisa nggak dia bisa mencapai kembali ke tempat sebelumnya. Close friends are separated because something they said and they got affected and separation take place. Dan juga persahabatan itu bisa terpecahkan karena ada kata-kata yang dikatakan dan dari sebab itu terjadinya perpecahan di antara persahabatan tersebut. But if it's really a close friend, they will work it out, right? Tetapi jika benar-benar mereka katakan, oh teman baik atau persahabatan, seharusnya mereka, oke, kita bicarakan apa salahnya. Now, Acts chapter 15, Di dalam Kisah Para Rasul 15, verse 37, 38, 39. Kisah Para Rasul 15 ayat 37, 38, dan 39. Close friends are separated, yeah? Ini ayat untuk di mana persahabatan itu terpecahkan karena adanya salah pengertian. Barnabas wanted to take John, also called Mark, Ayat with 37. them. Ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Verse 38. But Paul did not think it was wise to take him, because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. 38 satu suara, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Can you understand why Paul did not want to bring him? Saudara bisa lihat dalam sisi Paulus kenapa dia tidak mau bawa orang tersebut. Because Paul is a man of God that doesn't compromise the word. Karena Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mau mengkompromikan firman Tuhan. And so he said, no, it's not ready yet. Let's wait for the right time. Let him learn, let him stand. Maybe that way, yeah? Because he said, he cannot use him now. Dan saudara dengan jelas yaitu karena kesalahan orang tersebut dia bisa aja dia berpikir dia nggak siap atau gimana pun juga dia nggak siap untuk pekerjaan yang berikutnya. But Barnabas on the other hand is a man of, his name is called encourager. Tetapi dalam satu sisi Barnabas artinya seorang yang selalu mendukung, selalu mendorong. And he gave him a chance, say, no, I want to bring him. And so there was a dispute within the two men of God. Dan bisa aja Barnabas dalam satu sisi berpikir dia mau memberi kesempatan. Dari sebab itu ada perselisihan pertengkaran antara Barnabas dengan Paulus. Who is wrong, who is right? Let's find out when we go to heaven.
Siapa benar, siapa salah, kalau kita surga kita tahu. Okay? If you have a question like that, we go heaven and find out. Kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita ke surga ada kita tahu. Because I cannot tell you. Karena saya nggak bisa kasih tahu. But whose name was continuing and whose name stopped? Tetapi nama siapa yang berlanjut lebih lagi, nama siapa yang berhenti. So you can decide for yourself. Dan Now, saudara. verse 39. Ayat 39, They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. ayat 39 satu suara. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka terpisah dan Barnabas membawa Markus juga, sertanya berlayar ke Siprus. Sad but true. Itu menyedihkan, tapi hal itu benar dan terjadi. Disagreement separates close friend. Sekali lagi, sebuah salah pengertian bisa memisahkan sebuah persahabatan. You know why I say that? Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? It was Barnabas that embraced Paul to enter the group. Karena Barnabas yang membawa Rasul Paulus untuk masuk ke dalam yang 12 murid Kristus rasul-rasul. And now, they parted because of one disagreement. Dan sekarang mereka berpisah jalanan mereka karena ada hanya satu tidak adanya persetujuan dalam apa yang mereka ambil keputusan tersebut. Next point I want to give you is misunderstanding hinders the gospel. Dan hal yang berikutnya saudara harus ketahui, salah pengertian tersebut akan menghalangi pekerjaan daripada pengabaran Injil. Misunderstanding hinders the work of the gospel. Sekali lagi, salah pengertian bisa menghalangi pekerjaan pengabaran Injil. In the book of Philippians chapter 4 verse 2 please. Ayatnya dalam Filipi 4 ayat 2. I plead with Euodia and I plead with Cynthia to agree with each other in the Lord. Ayat kedua, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Verse 3 please. Ayat 3. Yes, and I ask you loyal yokefellows, help this woman who had contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. You understand? So you say that that word alone expresses about that quarrel that's going on among the two women. Jadi Don't fight, be one again. Jadi- Don't hinder the work of the gospel. yaitu di dalam satu firman ini dengan jelas sekali, yaitu supaya sehati sepikir, artinya bisa berjalan bersama-sama. Janganlah berantem lagi, tetapi bersamaan sehati sepikir, dan janganlah sampai menghalangi, yaitu pengabaran Injil tersebut. And why does these things happen? Because many times people who grow a little bit more in the Lord, they think they know better. They don't want to submit anymore. They don't want to do it God's way anymore. They think that their way is God's way now. Kenapa hal ini sering terjadi dalam gereja, dalam kekristenan? Karena mereka bertumbuh dikit saja, mereka berpikir, oh saya sudah tahu, dan saya sudah tahu lebih banyak, saya tahu lebih baik. Dari sebab itu mereka sulit untuk tunduk kembali. And then not only that, they don't like what the preacher says. They find another preacher. They go to another preacher. They listen. The preacher says something nice. They will listen to that. They will come back here. They will listen here a little bit. They don't like. They will take that one that they want. And that's where the disagreement begins. That's where the hindrance of the work of God begins. You are part of that body, not the other body. This body and every part must play its part. Dan itu juga masalah dengan gereja-gereja pada zaman ini adalah kalau mereka nggak suka dengan pendetanya di gerejanya sendiri, mereka pergi keluar ke gereja A, ke gereja B. Mereka dengar di situ, mereka apa yang mereka suka di gereja B mereka ambil, apa yang mereka suka gereja A mereka ambil. Balik lagi ke sini, yaitu apa yang mereka suka mereka ambil di sini. Itu masalahnya, saudara. Saudara sekali lagi, yaitu saudara sebagai satu tubuh. Di manakah tubuh saudara? Di dalam satu tubuh itu saudara bertumbuh. Di dalam tubuh itu juga setiap orang mengambil bagiannya. If you, the church, are called to be the lake, then you will be the lake. Jika saudara yaitu dalam gereja itu saudara dipanggil sebagai kaki, artinya saudara sebagai kaki. Don't become hand. Jangan coba untuk menjadi tangan. Every church is not the same.
Dan sekali lagi setiap gereja ada panggilannya masing-masing dan itu setiap gereja itu tidak sama. And put all the church together, the body of Christ. Tetapi jika saudara menaruh seluruh gereja itu akan menjadi membentuk satu tubuh Kristus. And that's what it's supposed to be. Dan itu sebagaimana seharusnya. Bisa ikut sama saya? Setiap orang ada peranan yang penting. Setiap gereja ada peranan yang penting. Dan kalau kita sambungin semua gereja-gereja bersama-sama, itulah kelihatan Kristus Yesus saja. So kita sendiri satu gereja, bukan seluruh tubuh Kristus, sebagian dari tubuh Kristus. Bisa ikuti sama saya? So ingat, kamu ada bagian dari tubuhnya itu. Misunderstanding can result in mistreatment. Salah pengertian bisa menghasilkan salah perlakuan. In Genesis chapter 37 verse 26 and 27. Ayatnya dalam kitab Kejadian 37 ayat 26 dan 27. This is about mistreatment, ya. Ini salah perlakuan. So Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood?" Ayat 26 satu suara. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Verse 27, "Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother and our own flesh and blood." His brothers agreed. Ayat 27, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. You understand what we're talking about here? Saudara bisa mengerti. The story of Joseph. Itu cerita mengenai Yusuf. The brothers were jealous about him. Yaitu kakaknya, saudaranya iri hati terhadap dia. They could not accept him. Mereka tidak bisa menerima dia. And so they wanted to take revenge. Dari sebab itu mereka mau balas dendam. They wanted to mistreat him. Mereka mau salah memperlakukan dia. They wanted to kill him. Yaitu dengan membunuh dia. Thank God for one of the brothers. Puji Tuhan untuk satu saudaranya. Don't kill him, let's sell him. Yaitu dia katakan, oke, kita jangan bunuh dia, tapi kita jual dia. Which is worse, I don't know. Kalau dipikir lagi mana yang lebih buruk, dia langsung dibunuh atau dijual sebagai budak? I think kill better, ya. Saya rasa dibunuh lebih baik. Ya, Iya. gak ada penderitaan lagi. Iya, Sudah habis. selesai. Tapi lihat what he did to Joseph. Let him suffer, let him go through the pain, but praise the Lord, he is a child of God. Yaitu dia melalui itu semua sudah pasti Yusuf itu melalui kesengsaraan, tapi puji Tuhan dia adalah anak Tuhan.